Kehidupan rumah tangga Ashanty dan Anang Hermansyah ternyata tak selalu mulus seperti kelihatannya. Sejak menikah pada tanggal 12 Mei tahun 2012, rumah tangga Anang Hermansyah dan Ashanty memang selalu terlihat harmonis dan cukup jarang dihinggapi gosip miring. Namun, ada kalanya mereka mengalami pasang dan surut seperti pasangan lainnya. Hal ini diakui Ashanty yang bahkan berkali-kali pernah meminta cerai dari Anang. Dalam kurun waktu 11 tahun menikah, ia sempat merasa ingin berpisah sebanyak 3 kali. Jadi gue jatuh cinta sama dia tuh setelah menikah. Setelah menikah setahun ya. Sebelum setahun, gue pengen cerai, pengen pisah, udah sampai pakai pengacara, beber Ashanty. Ashanty kemudian bercerita bahwa di awal pernikahan, ia dan Anang tinggal di ruko. Mereka pindah ke sebuah rumah yang belum sepenuhnya terisi, dan di masa itu, keuangan masih terasa sulit. Kondisi tersebut menurut Ashanty jauh dari hal yang ia bayangkan sejak kecil tentang pernikahan. Wajar, gue 28 tahun loh. Tapi, Aurel yang selalu nguatin gue, sambung Ashanty. Di masa itu, pendapatannya dari menyanyi dipakai untuk merenovasi rumah hingga membeli mobil, jadi memang tak memegang uang sama sekali. Diakui Ashanty, di masa awal pernikahan, ia dan Anang sama-sama berjuang secara ekonomi, memperoleh pendapatan dari duit mereka untuk bisa punya rumah. Membina rumah tangga sambil merintis karir jadi tantangan bagi Anang Hermansyah dan Ashanty di awal pernikahan. Hingga suatu ketika, terjadilah pertengkaran karena miskomunikasi. Di usia yang masih muda, Ashanty mengaku belum sedewasa sekarang. Ia memiliki ekspektasi bahwa saat menikah, ia akan mendapati sosok laki-laki yang ngemong dan memperlakukannya bak ratu di rumah. Mas Anang itu kalau kita berantem, karena sudah 13 tahun menikah, waktu itu tidak suka aku suaranya lebih tinggi dari dia, ucap Ashanty yang mengaku semula membayangkan Anang akan selalu memanjakannya selama menikah. Pertengkaran terjadi lantaran Anang tak suka istrinya membanding-bandingkannya dengan pria lain. Karena pertengkaran itu, Ashanty menelepon pengacara. Namun, ia merasa bersalah ketika melihat wajah kedua anak Anang, yaitu Aurel dan Asriel. Ashanty pun pergi ke rumah orang tuanya, tapi kemudian diminta pulang ke rumah Anang. Saat itu, sempat ada pertemuan keluarga, bahkan kakak Anang dari Jember pun datang untuk menengahi. Akhirnya, mereka saling bicara agar permasalahan selesai. Masing-masing mengungkap apa yang tidak disukai Ashanty karena ia saat itu masih terlalu muda dan apa yang sudah diusahakan Anang untuk mencari nafkah, agar ekonomi keluarganya tercukupi. Kalau dibilang sering banget aku merasa menyerah, mungkin setahun sekali. Setahun sekali, kayaknya aku mungkin gak siap dengan rumah tangga ini, kata Ashanty. Yang terakhir ada lagi nih di masa-masa 2-3 tahun lalu. Aku merasa kayaknya aku menyerah deh, kata Ashanty. Bahkan, Anang sempat merelakan apabila Ashanty ingin berpisah. Meski hal itu berat ia terima sampai berdoa sambil menangis. Dia Anang sholat, dia keluar air mata. Aku kasihan sama kamu, kalau kamu gak kuat gak apa-apa, ujarnya menirukan ucapan Anang. Namun, tekad Ashanty memudar karena suatu momen. Tepatnya ketika ia memimpikannya sosok mendiang ibunya. Akhirnya gue temuin jawabannya dari mama. Gue tiba-tiba mimpiin mama. Cuma senyum ngeliatin gue, terus kayak nandain, kuat, kamu itu kuat, tuturnya.